Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan, gerbang PAN ini baru saja didirikan dan kamu sudah melarikan diri. Selama bertahun-tahun saya menjadi bagian dari unit penegak hukum. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Wu Hao mengeluh tanpa daya kepada Xiaoyan yang dengan cepat berjalan di depannya di jalan yang luas ini. Setelah orang ini mengkonfirmasi nama fraksi sebelumnya, ia telah melempar masalah penyelesaian siswa baru ke Shun Er dan Hu Jia sebelum menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Mereka akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya hanya mengumpulkan orang-orang. Sekarang saya sudah menarik orang. Saya secara alami bisa mengandalkan keduanya untuk menyelesaikan masalah yang merepotkan. Tidak akan terlambat bagi kita untuk menunjukkan diri kita sendiri dan bertanggung jawab jika seseorang membuat masalah. Xiaoyan memperlambat cek. Xiaoyan memperlambat langkahnya dan tertawa ke arah Wu Hao. Setelah itu dia menoleh dan mengamati jalan luas di sekitarnya. Akan ada beberapa siswa yang lebih tua dari akademi dalam bergegas melewati jalan. Namun tidak banyak orang yang memberikan banyak perhatian kepada Xiaoyan dan Wu Hao. Jelas tidak semua siswa yang lebih tua telah mendengar nama pemimpin kelompok siswa baru ini. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya, melihat ke jalan yang membentang ke segala arah dan bertanya, "Di mana Anda berencana untuk pergi?" Ucap Wu Hao. "Ayo pergi ke utara untuk melihatnya." Jari Xiaoyan perlahan menggosok cincin hitam saat dia mengangkat dagunya ke utara. Setelah mendengar apa yang Yao Lao katakan tadi malam, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang api surgawi jika dia mencari di area umum itu. Xiaoyan saat ini merasa tidak sabar ketika harus mencari api surgawi untuk memungkinkan dirinya dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Karena itu dia tidak ingin menunda bahkan untuk sesaat. Utara? Wu Hao tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun mereka keluar untuk membiasakan diri dengan halaman sekolah. Tidak masalah kemana mereka pergi. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Orang ini... Wu Hao menggelengkan kepalanya. Beberapa doki yang berwarna darah tiba-tiba muncul di kakinya. Saat doki sedikit berfluktuasi, tubuh Wu Hao juga menjadi sedikit ilusi. Segera tubuhnya bergetar dan benar-benar menghilang dengan aneh dari tempat itu. Ketika dia berikutnya muncul, dia sudah 10 meter jauhnya. Dalam beberapa kilasan dia dengan cepat mengejar Xiaoyan. Dari tipe doki kelincahan yang ditampilkan Xiaoyan dan Wu Hao, tidak diragukan lagi bahwa mereka tampak sedikit lebih halus. Jika dia bertarung dengan orang lain, kelincahan semacam ini akan menyebabkan lawannya sakit kepala. Sungguh teknik do kelincahan yang aneh. Para siswa yang lebih tua datang dan pergi menyaksikan bayangan berdarah yang menghilang dari pandangan mereka dan tidak bisa menyuarakan pujian mereka. Ukuran akademi dalam begitu besar, sehingga sedikit di luar harapan Xiaoyan dan Wu Hao. Keduanya menghabiskan energi mereka dan berlari liar selama hampir setengah jam. Namun mereka masih belum mencapai batas-batas akademi dalam. Sepanjang jalan, mereka sering dapat melihat beberapa lingkaran pertempuran di mana orang-orang berdebat dan bertengkar sengit. Ada cukup banyak orang yang mengawasi mereka.
Beberapa orang yang lebih banyak bicara akan meneriakan bukaan yang diekspos oleh dua pejuang saat mereka menyaksikan. Pada akhirnya hal itu menyebabkan dua orang yang bertarung merasa lebih khawatir semakin banyak yang mereka lawan. Pada akhirnya mereka juga hanya bisa menarik tangan mereka dan menarik diri kembali dengan wajah yang dipenuhi dengan kemurungan. Mereka yang bisa memasuki akademi dalam Akademi Jana memang bukan orang biasa. Penglihatan mendalam semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan para siswa akademi luar tidak mampu menyamai mereka, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas ketika dia menarik pandangannya dari lingkaran pertempuran tertentu. Sebagian besar siswa di sini telah menjalani berbagai pemurnian. Jika salah satu dari mereka ditempatkan di sebuah kerajaan di benua, kemungkinan mereka akan diperlakukan sebagai jenius. Penglihatan orang-orang ini tidak mengejutkan. Wu Hao tersenyum dan melanjutkan. Namun suasana di sini memang cukup ganas. Mereka akan segera memulai pertarungan di tempat itu untuk menyelesaikan pertikaian, ucap Wu Hao. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya menyapu dan sedikit terkejut menemukan bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ada semakin banyak orang yang berkerumun di jalan ini menuju ke utara. Masing-masing melepaskan kecepatan mereka secara maksimal. Oleh karena itu Xiaoyan dan Wu Hao hanya bisa melihat sosok manusia berulang kali bergegas melewati pohon-pohon di sisi jalan. Sepertinya mereka semua bergegas ke utara. Apa sebenarnya yang ada di sana? Wu Hao juga menyadari peningkatan jumlah siswa saat dia bertanya dengan heran. Kita akan tahu begitu kita pergi dan melihatnya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, kakinya turun dari tanah saat tubuhnya sekali lagi melesat keluar. Akhirnya Wu Hao mengikuti dengan cermat. Perjalanan cepat kali ini berlangsung selama 20 menit lagi sebelum kecepatan Xiaoyan dan Wu Hao perlahan melambat. Masa hitam besar terdiri dari banyak siswa yang berhenti muncul di depan mereka pada saat ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat massa orang kulit hitam yang seperti semut. Saya juga tidak tahu. Wu Hao juga tidak terbiasa dengan tempat ini. Karena itu dia tidak hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiaoyan membelai dagunya dengan tangannya. Dia melihat sekelilingnya sebelum dengan cepat tiba di bawah pohon besar. Dia berbicara kepada Wu Hao. Ayo naik dan lihat. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan melompat ke cabang pohon tanpa menunggu jawaban Wu Hao. Tubuhnya seperti monyet lincah saat dia memanjat pohon dengan sangat lincah. Hanya dalam beberapa detik, tubuhnya muncul di atas pohon besar dengan satu lompatan. Xiaoyan menyaksikan pemandangan di bawah dari sudut pandang yang tinggi saat dia berdiri di atas pohon. Tatapannya melayang melewati massa hitam kerumunan manusia dan langsung menyapu ke depan. Segera wajahnya terkejut, mulutnya juga sedikit terbuka. Ini... Daerah tertekan muncul dalam pandangan Xiaoyan. Menara itu dimakamkan di tanah. Adegan yang sangat aneh ini menyebabkan keheranan di wajah Xiaoyan menjadi semakin padat. Beberapa saat kemudian, sebelum dia berangsur pulih, dia bergumam, "Jangan bilang bahwa ini adalah yang disebut menara pemurnian Ki Api Langit. Ini benar-benar tak terduga. Apakah itu benar-benar terkubur di bawah tanah? Bisakah seseorang masuk dan berlatih di sana?" Gumam Xiaoyan. Adegan yang sangat aneh ini menyebabkan keheranan di wajah Xiaoyan menjadi semakin padat. Tatapan Xiaoyan menyapu detail di satu lapisan menara yang ada di atas tanah. Dia tiba-tiba merajut alisnya ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh menara tampak agak bengkok dan memiliki beberapa kerutan. Dia telah melihat pertahanan semacam ini di aula koleksi buku di akademi luar. Tuan yang baik, mereka benar-benar secara khusus menempatkan tingkat pertahanan ini, ucap Xiaoyan. Menurut apa yang dijelaskan Deputi Kepala Sekolah Hugan, Xiaoyan jelas tahu bahwa untuk mengatur pertahanan semacam ini yang memutar ruang,
seseorang perlu setidaknya memiliki kekuatan Douzun. Douzun? Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Orang yang kuat dari kelas ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka benar-benar dapat menggunakan ruang, sesuatu yang halus dan tidak terlihat, untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Seperti apa dunia menakutkan itu? Dou Sheng atau bahkan Doudi yang berada di atas mereka berdua. Pada saat Xiaoyan berulang kali mengagumi kekuatan menakutkan dari Douzun Elite, suara angin deras muncul tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa puluhan sosok manusia melintas dari jauh. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosok manusia dengan mantap dan teratur muncul di cabang-cabang beberapa pohon besar di samping Xiaoyan. Orang-orang ini cukup kuat. Setelah memeriksa manusia ini dari jarak dekat, Xiaoyan menyadari bahwa puluhan manusia ini semuanya memakai lencana, mirip dengan daun di dada mereka. Tampaknya orang-orang ini semuanya berasal dari fraksi yang sama. Memang ada banyak fraksi di Akademi Dalam. Gerbang PAN kami baru saja dibuat. Xiaoyan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap sosok manusia itu hanya untuk menyadari bahwa mereka sudah bergegas sendiri setelah mengamati adegan di bawah ini. Sekelompok besar orang turun dari ketinggian di udara sebelum mereka secara langsung menyerbu ke depan kelompok besar massa hitam dengan cara yang sangat kasar dan tidak masuk akal. Tindakan memotong antrian dengan paksa ini jelas membuat semua orang marah. Namun ketika orang melihat lencana berbentuk daun di dada mereka, mereka hanya bisa dengan marah menelan kata-kata yang mencapai mulut mereka. Saya pikir fraksi ini harusnya memiliki kekuatan yang cukup besar di Akademi Dalam. Saya memperhatikan reaksi semua orang dengan matanya saat dia bergumam dengan lembut. Segera dia bergerak di sepanjang batang pohon dan dengan cepat melompat turun. Ketika kakinya mendarat di tanah, Wu Hao yang belum berdiri di sampingnya buru-buru bertemu dengannya. Dia bertanya, "Apakah Anda sudah memeriksanya dengan jelas?" tanya Wu Hao. Tempat ini tampaknya menjadi menara pemurnian Ki Api Langit. Xiaoyan menepuk tangannya dan segera mendesak kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang digunakan oleh menara pemurnian Ki Api Langit ini. Ini benar-benar dapat memungkinkan orang untuk berlatih dengan kecepatan tinggi," ucap Xiaoyan. "Ini adalah menara pemurnian Ki Api Langit." Ekspresi Wu Hao sedikit gembira ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru mengikuti Xiaoyan dan melakukan yang terbaik untuk masuk ke kerumunan manusia. Jelas dia juga sangat tertarik dengan hal ini. Ketika Xiaoyan dan Wu Hao mencapai batas aliran manusia setelah beberapa kesulitan, mereka tidak bisa lagi bergerak maju. Alasannya bukan karena orang-orang di depan telah diperas sampai penuh. Sebaliknya ada tanah kosong yang sangat luas di depan mereka. Beberapa puluh meter di sisi berlawanan dari tanah kosong adalah menara hitam misterius yang terkubur dalam-dalam di tanah. Pada saat ini, tanah yang luas dibagi menjadi beberapa area dengan cara yang sangat tertib. Ada sekelompok besar orang yang duduk dengan mata tertutup di masing-masing daerah. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa orang-orang yang telah dia lihat di puncak pohon ada di antara mereka. Orang-orang ini harus menjadi bagian dari fraksi yang lebih kuat di Akademi Dalam. Mereka agak sombong. Mereka tidak perlu menunggu dalam antrian dan dapat langsung menempati posisi terbaik. Tidak heran Atei mengatakan bahwa di Akademi Dalam seseorang harus membangun atau bergabung dengan beberapa fraksi yang kuat untuk mendapatkan kondisi pelatihan terbaik. Gumam Wu Hao. Wu Hao berkata dengan suara lembut, "Ini memang sedikit berlebihan." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia sangat mengamati berbagai fraksi yang anggotanya duduk bersila dengan mata tertutup. Dia tidak datang ke pusat perhatian dan berjalan ke lingkaran itu. Dia mengerti bahwa saat ini
Gerbang Pan tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Begitu dia maju ke kelas Dowling, dia mungkin bisa berdiri di antara mereka. Namun untuk saat ini lebih baik tetap rendah. Pada saat Xiaoyan dan Wu Hao sedang berdiskusi dengan lembut, gong kuno terdengar sekuat tenaga di daerah ini. Setelah suara gong terdengar, keributan tiba-tiba berhenti. Buka menara. Ketika gong itu berbunyi, sebuah suara tua tampak dikirim keluar dari dalam menara. Tidak lama setelah suara itu terdengar, orang bisa melihat bahwa pintu hitam yang gelap yang tertutup rapat perlahan mulai berderit terbuka. Aura panas samar merembes keluar darinya, menyebabkan suhu daerah ini sedikit meningkat. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat dia merasakan perbedaan suhu. Tangannya juga mengencang pada saat ini. Masuk ke menara. Suara itu terdengar sekali lagi. Segera semua orang di tengah kosong dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka tiba-tiba berdiri. Seseorang hanya bisa mendengar suara angin yang berhembus ketika banyak sosok manusia melesat ke pintu masuk menara dari segala arah. Pergi, ayo masuk juga. Xiaoyan menahan hatinya yang tiba-tiba menjadi gelisah. Dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan memimpin jalan ke tanah kosong. Setelah itu mereka dengan cepat berjalan menuju menara hitam misterius yang terkubur jauh di bawah tanah. Ketika mereka mempersempit jarak antara mereka dan menara, Xiaoyan akhirnya benar-benar merasakan ukuran besar menara hitam ini. Ini hanyalah tingkat yang terpapar di atas permukaan. Namun itu sebenarnya setara dengan bangunan 2 atau 3 lantai. Sudut gunung es seperti ini sulit membayangkan betapa megahnya tubuh menara yang tersembunyi di bawah tanah itu. Langkah kaki Xiaoyan berhenti beberapa meter di depan menara hitam. Dia memberi jalan kepada orang lain dan berdiri di samping, menimbang menara hitam ini yang tampak sedikit kuno dengan sangat rinci. Dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membangun menara, tetapi samar-samar memancarkan beban dan es dingin. Tempat yang aneh. Bagian dalam menara jelas diisi dengan panas yang berapi-api, tetapi mereka menggunakan bahan yang mengandung dingin untuk membangun tubuh menara. Ini sangat aneh sekali, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memiliki beberapa keraguan. Efek yang benar-benar berlawanan hidup berdampingan di tempat yang sama. Implementasi semacam ini biasanya hanya ada ketika menekan sesuatu. Ayo pergi, Xiaoyan. Wu Hao mendesak saat dia menarik Xiaoyan yang matanya menatap tajam ke menara hitam itu. Ya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh dan menatap pintu depan yang hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sesuatu di dalam tubuhnya bergerak sedikit. Ketika mereka bergerak semakin dekat ke pintu masuk utama menara hitam, detak jantung Xiaoyan menjadi semakin kuat. Beberapa saat kemudian ketika dia berdiri di depan pintu masuk utama, telapak tangannya benar-benar penuh dengan keringat. Xiaoyan berdiri di depan pintu utama dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan emosi di hatinya dan mengatupkan giginya. Hatinya susah diatur ketika dia mengangkat kakinya dan segera melangkah berat ke kegelapan di belakang pintu masuk utama. Cahaya di depannya tiba-tiba gelap. Sesaat kemudian, Xiaoyan merasakan kakinya menginjak permukaan batu yang keras. Namun hatinya tidak punya waktu untuk bersantai setelah kakinya menginjak tanah yang kokoh. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Wajah lembut dan tampan tiba-tiba menjadi semerah arang yang terbakar. Adegan ini sangat aneh. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.